masalah, kenapa mertuaku, kenapa ponakanku, kenapa aku di situasi begini. Dua hal yang tidak boleh diucapkan. Ingat, satu, kalimat ini, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan begini Tuhan? Kalau nekat nanya, malaikat akan menjawab, kapan-kapan. Ya sampai kapan Tuhan tahu, kapan diselesaikan supaya engkau dewasa, ditekan supaya sempurna. Amin. Kata kalimat yang kedua, aku tak sanggup lagi. Yang pertama, sampai kapan begini Tuhan? Yang kedua, aku tak sanggup lagi. Maka jangan nyanyi lagu, aku tak sanggup lagi menerima derita ini aku. Berapa kali saya memberitahu kepada saudara, satu nama yang paling bagus untuk anak-anak kita, tahan sagala. Orang Batak itu namanya hebat loh, Sagala. Orang Batak itu kalau kasih nama anaknya bagus loh, Harimau Siregar. Wah lebih kaya Harimau Sinaga. Udah harimau naga lagi, gila bener. Waduh, luar biasa. Lalu di Tapanuli itu ada daerah, itu kalau kasih nama anak sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada waktu anak lahir. Dia lagi pegang kampak gitu, terus, anakmu lahir, hah? Namanya Kampak Tarigan. Gila loh, nama bisa begitu tuh. Aduh. Biasanya orang tua mau kasih nama anak itu yang bagus, makanya orang bisa sombong dengan namanya. Kalau orang Aceh gitu, Abu Bakar, udah Abu dibakar lagi, Abu Bakar. Weh. Kalau orang Ambon, bakar besi. Weh. Lu Abu, gua besi, tau nggak? Wah hebat loh. Aduh, orang Batak muncul, batu bara, aku yang bakar kalian. Orang Jawa bingung, pemadam kebakaran. Namanya Karsimin, bagaimana nama Karsimin ini? Langsung dia ganti dengan pemadam kebakaran. Tapi masih kalah dengan satu nama, apa? Tahan sagala. Artinya tahan segala-galanya. Biarpun kecil encim-encim gitu, tapi tahan sagala. Jadi ibu-ibu ya, ganti namamu nanti. Begitu di jalan tanya, Cim, siapa namanya Cim? Ada. Kasih tahu namanya Cim, ada deh. Bener mau tahu nama saya? Bener Cim. Kamu kaget loh? Enggak. Tahan sagala. Wah. Jadi kalau Tuhan proses saudara, jangan marah. Begitu ikut Tuhan Yesus, you nggak boleh noleh bro. Noleh digaplok, ditampol loh, ditusuk dari belakang. Jadi kematian Yesus kita bawa, artinya kepasrahan menghadapi apapun demi kepentingan Tuhan. Apa kepentingan Tuhan? Kita jadi sempurna dan menolong orang lain sempurna. Tepuk tangan saudara. Amin saudara. Kalau orang sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, Tuhan akan proses itu. Tuhan, kenapa orang yang menyakiti aku masih saja hidup? Bukankah engkau kuat dan engkau punya malaikat pencabut nyawa? Cabut Tuhan, supaya nyaman hidupku. Tuhan menjawab, kalau ku cabut nyawanya, rusak kamu. Biar aja, ditahan. Jadi ibu-ibu kan sering ya ngadepin suami-suami, kenapa Tuhan suamiku begini? Apakah ini nasibku Tuhan? Bukan, yang kamu tabur kamu tuai. Kenapa kau pilih Jambrong? Kenapa nggak David dulu? Jadi sekarang ya udah, nasi sudah jadi bubur. Makanlah bubur itu. Saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita, saudaraku, dalam situasi yang aman dan nyaman. Justru dalam situasi yang tidak aman, tidak nyaman, Tuhan sedang memproses kita, saudara. Oleh sebab itu harus punya kerinduan yang kuat, saudaraku. Aku mau dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi untuk bisa dimuliakan, saudara dan saya harus layak, harus pantas. Bayangkan kalau orang seberantakan kita duduk di samping Tuhan dalam kemuliaan,
mana pantas. Gampang tersinggungnya, gampang marahnya, mata duitannya, mata keranjangannya, buang keranjangnya, tinggal matanya. Amin, saudara. Kita harus berjuang untuk mengalahkan diri kita sendiri. Dan Tuhan akan membantu kita, menolong kita untuk merubah. Makanya saudaraku, terus saya dorong saudara tiap hari bikin mesbah. 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Terus di situ ada dialog, ada interaksi. Kesalahan-kesalahan kita yang kecil bagaimanapun akan nampak, akan jelas kelihatan. Dan Tuhan proses kita untuk itu. Sampai ketika saudara sudah dipandang Tuhan dewasa, saudara bisa dipercayai untuk memikul salib. Artinya saudara menderita demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Menderita demi supaya orang lain diproses, dibentuk, diubah, juga disempurnakan. Jadi menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang baik, itu bukan semata-mata hasil sekolah Alkitab. Bukan semata-mata karena bergelar sarjana teologi, master teologi atau doktor teologi. Tapi proses kehidupan menjadi sempurna. Ketika kita menjadi sempurna, kita baru bisa melayani orang lain. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana engkau men-treat dirimu, bagaimana engkau mengatur dirimu, bagaimana engkau membentuk dirimu, bagaimana engkau mengasihi dirimu, begitulah kau mengasihi orang lain. Kalau otak kita masih duit, kepuasan diri sendiri, ego, kehormatan, maka begitulah cara kita melayani orang lain. Tapi kalau kita men-treat diri kita, bagaimana aku menjadi sempurna, kita juga berusaha membuat bagaimana orang menjadi sempurna. Amin. Tepuk tangan untuk kebenaran ini, saudara. Sekali kita ikut Tuhan Yesus, tidak boleh kita menoleh ke belakang. Tujuanku adalah bagaimana suatu hari aku didapati Tuhan tak bercacat, tak bercela. Hebat ya, kalau kebenaran tiap minggu begini terus, 2 tahun Anda berubah. Kok aku berubah ya? Nanti kumpul sama orang-orang di arisan, kok lain ya? Ketemu teman-teman reuni, kok aku beda ya? Beda, nanti Anda berasa. Kumpul sama keluarga besar, yang ngomongannya Tuhan, merek mobil, apartemen, penthouse, sekarang beda. Dan bukti suatu hari ketika Tuhan datang kembali, Anda dikenal Tuhan. Tuhan berkata, ini orangku, bawa ke dalam kerajaanku. Tepuk tangan saudaraku. Saya kagum dengan Abraham. Nanti kalau di surga kita ketemu Om Abraham. Om begitu hebat, gimana ya Om ya? Tapi kita belum ketemu Abraham, kita membaca sejarahnya, kita sudah tahu betapa hebatnya pria ini. Dia tinggalkan Ur Kasdim, tidak menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Kita tinggalkan dunia dengan segala kesenangan apapun yang terjadi. Kita terus mau dibentuk, mau diproses. Dan Arta Gading ini setiap minggu menjadi tempat pertemuan kita, di mana kita akan mendapatkan inspirasi baru dari kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Yang suatu hari saudaraku sekalian, pasti ketika kehidupan Yesus kita kenakan, membawa kematian Yesus dalam diri kita, artinya kepasrahan mengalami apapun demi kepentingan Bapa. Kepentingan Bapa adalah menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita artinya dikembalikan ke rancangan semula oleh Tuhan. Dan kita makin disempurnakan. Dan kalau kita makin sempurna, Anda pasti membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Anda baru boleh membantu. Memberikan sumbangan uang kayak apa, maaf kata sumbangan gak pantas. Mengembalikan milik Tuhan, baru itu terhormat. Jangan kita memberikanlah biar diberkati, berlimpah-limpah, memberi supaya dilihat orang, itu salah. Dari hati yang tulus, kita mempersembahkan hidup kita tanpa batas untuk Tuhan. Amin.